Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa KKJN Channel. Saat hari ini kita langsung live dari Pangandaran. Bisa melihat di belakang kita situasi sangat luar biasa. Dan saat siang hari ini kami akan mewawancari langsung dengan Ketua Umum DPP LSM Penjara, yaitu Bapak Andi Halim. Kalau dengar LSM Penjara, semua pasti udah tahu sepak terjangnya, terlebih untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, saat ini kami akan langsung mewawancari beliau. Supaya lebih jelas lagi, kita akan perkenalkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yudi. Nama saya Andi Halim, Ketua Umum Pusat LSM Penjara, yang sering aktivitas di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi lembaga kami adalah kekhususan di bidang penggiat anti korupsi. Gitu. Kalau kita mendengar nama LSM Penjara, memang sifat terjangnya sudah luar biasa, Pak ya. Ya. Tapi pergerakannya sangat luar biasa. Kenapa ada ide untuk membuat LSM seperti itu dengan nama yang seperti itu? Baik. Kan kalau kita mendengar penjara, yang ada di benak kita itu kan sesuatu yang tidak enak ya. Ya. Suatu tempat orang untuk menebus kesalahan atau orang yang terpidana di penjara. Tetapi penjara kali ini LSM gitu. LSM ini singkatan dari pemantau kinerja aparatur negara. Kenapa dibuat namanya penjara? Minimal dari nama aja udah shock terapi bagi oknum-oknum pejabat yang berniat korup. Jadi contoh, ada surat dari mana? Dari penjara. Wah, dia udah mulai penjara, dia nggak nyangka kalau itu LSM gitu. Nah, dari nama aja udah shock terapi, dan nama yang memang cepat dikenal orang seperti itu. Ya, sekarang semua hampir di masyarakat nama LSM Penjara sudah booming, Pak ya. Ya. Nah, kira-kira sudah berapa se-Indonesia sudah lengkap apa DPD? Baik. Jadi LSM Penjara sebenarnya bukan berbasis massa, tetapi berbasis kinerja. Tetapi DPD yang sudah ada di Indonesia sudah ada 25 DPD seluruh Indonesia LSM Penjara, dan berikut DPC tingkat kabupaten kotanya. Ya. Jadi memang LSM Penjara ini dibentuk bukan berbentuk ormas ya, tetapi LSM yang bergerak khusus di bidang tertentu. Ya, khususnya memang kita diambil dari pasal 41 Undang-Undang 31 tahun 99, bahwa di situ memang masyarakat itu berhak dan ikut serta gitu dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa mereka punya hak di situ gitu. Nah, maka dengan wadah LSM Penjara ini mereka bisa gabung di situ. Bisa gabung. Nah, di situ mereka bisa mendapat pendidikan pelatihan tentang anti korupsi. Nah, jadi masyarakat itu harus peduli. Coba bayangkan, KPK itu terbatas jumlahnya. Polisi tipikornya juga terbatas. Kejaksaan juga terbatas. Lah, kalau tidak ada masyarakat yang membantu aparatur penegak hukum ini, minimal untuk informasi atau bila perlu pelaporan, pengaduan. Nah, maka aparat penegak hukum ini juga sangat membutuhkan peran serta daripada masyarakat. Nah, khususnya kami LSM Penjara tidak mengurusi yang lain selain anti korupsi. Nah, begitu. Jadi kalau untuk anggota sendiri sudah mendapat pelatihan khusus, ya? Beberapa sudah. Jadi orang-orang yang saya pandang mampu, saya berangkatkan diklat. Untuk bagaimana cara investigasi atau penelusuran fakta. Nah, di situ kami bekali ilmu-ilmu khusus di bidang anti korupsi seperti itu. Jadi sudah teruji ya? Sudah, bahkan sudah ada yang mendapat sertifikat, 1-2 orang sudah ada yang mendapat sertifikat. Makanya dengan penggiat anti korupsi itu, LSM Penjara selalu membuat kegiatan ketika ada Hari Anti Korupsi ya? Baik, nah ini kami hadir di Pangandaran sekarang ini pun melaksanakan program pusat LSM Penjara itu setiap tahun di bulan 12 itu adalah bulan anti korupsi.
Bulan anti korupsi. Memang Hakordia ini kan tanggal 9. Ya, ya. Hari anti korupsi sedunia itu tanggal 9 diperingati seluruh dunia. Tapi 1 bulan itu kami namakan itu bulan anti korupsi. Jadi kali ini kami dari berbagai daerah, khususnya dari Bandung Raya dan Jawa Barat, saya kumpulkan di Pangandaran ini untuk mengadakan seminar atau lokakarya tentang anti korupsi sekaligus peningkatan kualitas SDM LSM Penjarin sendiri. Nah, kalau misalnya untuk masuk menjadi anggota LSM Penjara itu susah atau? Bukan susah, tetapi memang ada syarat-syarat tertentu. Kalau dia mau jadi anggota Madya di tingkat provinsi, dia minimal SMA. Kalau dia masuk di DPC Kabupaten Kota, minimal SMP. Nah, kalau dia anggota biasa di tingkat pusat, ya sarjana. Itu ada syarat-syarat tertentu. Memang agak sulit, dan mendapatkan KTA di LSM Penjara itu sulit sekali karena harus teruji. Jangan kan kadang-kadang kan sebelumnya banyak anggota LSM yang masuk, tetapi malah dia kong kali kong dengan juga pejabat, oknum pejabat seperti itu. Kalau kita berbicara tentang pemberantasan korupsi, kira-kira sepak terjang LSM Penjara memang sudah tidak dilakukan lagi, tapi ada satu momen yang sangat luar biasa nggak untuk tentang korupsi itu sendiri, atau melaporkan atau menyampaikan sesuatu pada KPK dan sebagainya? Baik, jadi begini, sebenarnya tujuan LSM Penjara itu bukan memenjarakan orang. Nah, tetapi LSM Penjara itu adalah sebagai mitra daripada aparat penegak hukum, khususnya di bidang anti korupsi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada 1, 2, 3 mungkin produk yang sudah dilaporkan LSM Penjara dan vonis. Nah, vonis. Jadi itu tidak kita harapkan seperti itu. Makanya kami sebelum itu terjadi, kami selalu sosialisasi kepada khususnya di pengadaan barang dan jasa, di pelayanan publik, supaya hati-hati. Jadi kami itu kadang kalau sudah ada temuan BPK, kami ingatkan, kami surati, kami konfirmasi begitu ya. Nah, kalau memang sudah dikembalikan, ya tunjukkan surat tanda setor pengembaliannya. Nah, begitu. Nah, tetapi kami membuat satu shock terapi. Apabila mereka tetap melakukan yang sama, maka kami aksi, yaitu demonstrasi. Kami buka data-datanya di publik supaya publik tahu ini semacam hukuman sosial. Dan kami juga kadang-kadang mendorong aparat penegak hukum untuk segera memproses laporan-laporan yang sudah masuk. Nah, terkaitan dengan laporan KPK dan lain sebagainya, contoh kejaksaan, kepolisian, sering kami membuat laporan atas nama lembaga maupun individu LSM Penjara itu sendiri. Nah, begitu. Terkait nanti itu ditemukan petunjuk awal dari KPK, nanti KPK juga bersurat bahwa sudah menerima laporan dari kita seperti itu. Memang kalau dinasihati, diperingatkan gak mau, ya pasti masuk penjara. Masuk penjara, bukan LSM Penjara, jadi masuk penjara beneran gitu. Jadi kalau kita berbicara memang untuk pemberantasan sendiri, aksi yang selama ini dilakukan LSM Penjara sangat luar biasa. Demo, apalagi pecah-pecah kepala. Itu ciri khas atau? Begini, setiap aksi LSM Penjara kadang-kadang itu suka berdarah ya. Berdarah, kadang pakai gelas di kepala, pakai botol, pakai silet gitu. Sebenarnya itu menjadi satu tradisi, ciri khas jerahnya. Walaupun tetap ada korupsi. Korupsi itu kan nggak bisa hilang. Dari zaman purbakala nggak pernah hilang korupsi itu. Apakah itu suap, pemerasan dan lain sebagainya, pasti ada. Tetapi minimal dengan penerapan hukuman mati itu ada semacam ketakutan bagi pejabat-pejabat yang berniat atau yang tidak berniat pun, yang ada kesempatan, ya jangan, karena saya akan mati. Jadi seperti itu. Kan koruptor itu kan tidak takut di penjara. Bagaimana dia takut di penjara? Penjara Sukamiskin enak-enak kok mereka, ya kan? Kadang konon katanya bisa pulang kok. Jadi gimana? Koruptor itu takut ketika dimiskinkan, disita hartanya, dan dihukum mati, itu takut. Dua itu.
dimiskinkan, dan dieksekusi mati. Yang dua ini. Jadi memang takut. Wah, saya 4 tahun dihukum. Harta saya bilang, uang mau disita udah habis, saya poya-poyakan. Ternyata dia simpan, disembunyikan. Nah, ini menjadi tantangan. Bagaimana bisa mengembalikan kerugian negara itu. Itu sebenarnya ada esensi daripada pemberantasan korupsi. Jadi aset recovery namanya. Nah, jadi bagaimana negara bisa, bagaimana penegak hukum itu bisa mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi sekali lagi, bahwa koruptor itu tidak takut di penjara. Nah, yang mereka takutkan adalah dimiskinkan dan dihukum mati. Jadi ya kami sebagai aktivis juga ya meminta kepada pengambil kebijakan di atas supaya segera itu diterapkan, khususnya Kejaksaan Agung. Jadi hukuman mati ini perlu, apalagi sekarang ini coba bayangkan, negara kita tidak punya duit. Tidak punya duit sekarang. Lebih spesifik lagi Jawa Barat katanya kehilangan 5 triliun kemarin. Di saat seperti itu masih adakah orang yang berniat korupsi? Negara kita sakit nih, ekonominya sakit nih. Usaha-usaha kita lihat tutup. Masih ada orang yang korup. Lah itu kan layak dihukum mati. Situasi pandemi korupsi gimana itu? Ya kan? Dan yang paling miris kami melihat ketika koruptor ini bukan koruptor ya, calon koruptor ini ditangkap oleh KPK, mereka masih senyum-senyum dada-dada. Nah, ini melukai hati rakyat sebenarnya. Ini orang yang tidak bermoral sebenarnya. Mereka anggap korupsi itu adalah suatu perbuatan biasa, kejahatan biasa. Lah korupsi itu ordinary crime, artinya itu kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Maka penanganannya perlu ya ekstra juga. Harus luar biasa juga penanganan. Kalau biasa-biasa ya mereka landai. Tinggal suap sana loh sini. Nanti bisa 4 tahun pulang. Ponis. Setelah ponis mereka kaya lagi. Masih bisa poya-poya, bisa usaha lain. Nah, jadi saya ingatkan kepada seluruh pejabat publik, pengambil kebijakan, apakah itu PPK, PA, pejabat di pelayanan publik, ya supaya luruskan niat lah, luruskan niat pengabdian. Dan Anda yang memutuskan di sektor ASN itu, kalau sudah menjadi ASN, ya jangan mimpi kaya. Bagaimana Anda kaya ASN itu? Gajinya aja berapa? Kita gampang kok, kalau ASN pakai mobil, saya lihat miris. Dari mana mobilnya ini? Istrinya ASN, dia ASN, tapi dia pakai mobil Fortuner contohnya. Loh, bagaimana dia miskin? Harusnya kalau saya jadi pejabat, malu saya. Malu saya. Karena orang bisa menjengkal kita. Orang semua bisa lihat berapa gajinya, berapa tunjangannya. Mana aja. Jadi ya, kalau kami sebagai aktivis ya, yang berpikir kritis ya, Anda itu nggak benar. Seperti itu ya konsep-konsep daripada LSM Penjara. Artinya kita dilatih berpikir kritis, intinya seperti itu. Waktu dekat ada kegiatan aksi? Rencana memang ada, tetapi di tahun-tahun depan lah. Kalau ini kan menghabiskan. Nah, kita dalam setahun itu saya targetkan minimal 3 kali dalam setahun kita aksi demo untuk memberikan peringatan, juga pressure terhadap penegak hukum yang memang juga lambat dalam penanganan tindak pidana korupsi. Masih ada yang mau disampaikan untuk tentang Harkodia? Baik, saya ingin menyampaikan pesan bahwa memang Hari Anti Korupsi Sedunia itu bukan hanya seremonial belaka, bukan hanya peringatan semata, khususnya rekan-rekan penggiat anti korupsi, bahwa kita harus betul-betul kontemplasi sudah seperti apakah berjalannya pemberantasan korupsi di negara kita ini khususnya ya. Apakah semakin maju penanganan pemberantasan korupsi ini? Apakah malah kemunduran yang ada? Apakah kita bangga melihat pejabat, bupati, gubernur ditangkap?
apakah kita memang miris? Sebaliknya seperti itu. Tetapi saya berpesan, janganlah bangga. KPK itu jangan bangga dengan meng-OTT. Sebenarnya pencegahannya yang paling utama, bukan penindakannya. Lalu kalau seandainya mereka menindak terus habis semua. Nanti pejabat-pejabat ini gampang mengambil kebijakan, bahkan nanti PPK-PPK-nya bisa mundur jadi PPK semuanya karena ketakutan. Nah, yang paling penting khususnya buat KPK gitu, itu di pencegahannya, libatkan masyarakat, libatkan aktivis-aktivis penggiat anti korupsi untuk kampanye anti korupsi, sosialisasi. Bagaimana sebenarnya, kan banyak juga pejabat-pejabat nggak paham itu korupsi kah, atau karena gratifikasi itu korupsi atau tidak, suap itu korupsi atau tidak. Nah, itu perlu diberikan pemahaman kepada pejabat-pejabat pembuat komitmen seperti itu. Nah, demikian cukup. Bisa obrolan kita dengan Ketua Umum DPP LSM Menjara, Bapak Andi Halim, sebenarnya masih panjang, tapi waktu, durasi, mungkin suatu saat lagi nanti kita bisa ngobrol lagi. Tapi yang menjadi garis besarnya bahwa koruptor harus dimatikan atau koruptor harus dihukum mati. Sangat luar biasa. Makanya bagi koruptor yang mempunyai niat, mempunyai mencoba untuk korupsi, hentikan supaya tidak menjadi bagian daripada hukuman kematian itu. Dari Pangandaran, KKJ Channel melaporkan.